Formulasi pertama. Kita ini dulu ya, apa yang lain kita mute dulu, nanti hanya yang open mic aja yang pembicara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam, Ibu Bapak semua. Kita kembali hari Minggu malam ini akan berdiskusi, bicara santai untuk mengenang perjalanan IPTEK dari Bapak Habibie. Seri Suara IPTEK Voice, seri khusus ini yang keempat. Sebelumnya Pak Anton, kemudian Pak siapa lagi saya lupa ya. Kemudian Pak Aswin, Pak Roy, dan malam ini Pak Indroyono. Berikutnya nanti Pak Bambang Setiadi dan yang lain. Nah, malam ini kita akan membicarakan perjalanan IPTEK Pak Habibie tentang pengembangan teknologi dan industri remote sensing dan GIS dengan narasumber utama kita adalah Pak Indroyono Susilo. Saya kira semua sudah kenal Pak Indroyono Susilo. Saya selalu kagum dengan beliau karena sekalipun usianya ternyata lebih muda dari saya, tetapi senior saya di mana-mana. Di ITB beliaunya setahun lebih dulu dari saya. Di BPT lebih dulu dari saya. Di karir peneliti pasti beliau sampai profesor riset, saya tidak. Di jabatan ya beliau sampai habis, sampai khatam, sampai menteri, kita tentunya tidak gitu. Nah, saya kira sangat komplit. Saya juga coba ngikut-ngikutin beliau, ikuti organisasi internasional. Tapi beliau sampai direktur, saya cuma sampai sini ekspor. Saya mencoba mengikuti jejak langkahnya beliau. Nah, malam ini kita akan dengarkan cerita dari Pak Indroyono. Tapi saya baca-baca ya Pak Indro ya, ada beberapa hal yang nanti selain Bapak nyinggung yang lain, di buku ini yang saya lihat yang Pak Indroyono dan kita belum sempat tahu adalah konsep piramida BPT dalam kubus instansi lain. Itu saya bolak-balik sebaru pertama kali dengar. Jadi selain menceritakan yang lain, tolong yang itu digali juga itu barangkali. Baik. Itu bukan remote sensing, Pak. Itu bukan remote sensing, bukan secara umum ya. Tapi itu adalah pesan dari Pak Habibie masalah kaderisasi. Oke. Nah, jadi kalau hari ini, detik ini, menit ini, ada yang jadi gubernur Bangka Belitung, ada yang jadi deputi Menko Maritim, ada yang jadi deputi BKMKG, ada yang jadi deputi BNPB, itu sebenarnya ada yang jadi kepala dinas di sana, tapi jaringannya masih kuat. Sebenarnya itu sumbernya semua adalah dari yang kita bikin piramida di dalam kubus itu, Mas. Jadi itu sebenarnya itu adalah kaderisasi yang kita coba waktu itu, alhamdulillah sampai sekarang kok jalan. Jadi saya sama teman-teman itu nggak canggung gitu loh, bukan sekarang karena kita sama-sama bikin programnya. Itu aja kalau itu di luar itu ya. Bangga Pak Indro, silakan lanjut. Saya share ya, ini lagi belajar ini mau share seperti ini. Silakan Pak. Kelihatan? Kelihatan Pak. Baiklah, saya slideshow aja Mas, slideshow. Ya. Slideshow. Ya. Slideshow kan nanti jatuhnya tadi itu. Oh ya, bagaimana aja lah yang enggak yang Oke. Tapi kalau saya gerakan ini masuk nggak? Masuk. Alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, terima kasih nih undangannya Pak Wendy. Ya, Pak. Pak Habibie itu punya konsep berawal di akhir, berakhir di awal. Nah, saya ingin menerapkan konsep itu untuk industri. Sebenarnya itu kan reverse engineering ya. Karena saya orang sumber daya alam, orang IT, jadi kami berawal di hilir, berakhir di hulu. Sekarang sejarahnya nih, Bapak, ini Pak Mas Aris Moniman, kelihatan ya Pak Aris? Halo, kelihatan, ya. Landsat One. Iya, kelihatan. Oke, Landsat ini pertama kali satelit sumber daya alam di dunia itu kan tahun 72. Nah, kita sebagai bangsa dengan 17.000 pulau yang luasnya totalnya itu 5.000 km dari barat ke timur dan 3.000 km dari utara ke selatan, kita ada dua teknologi yang kita harus kuasai sebenarnya. Selain pesawat terbang sama kapal laut ya, satu satelit untuk
untuk telekomunikasi, sama satelit untuk observasi. Lah ini yang untuk observasi. Lah yang hebat itu Bapak Ibu sekalian, kelihatan ya? Kelihatan. Jadi waktu diluncurkan tahun 72 itu, 2 pakar Indonesia udah jadi principal investigator. Satu Pak Katili, dia tuh menerapkan multispectral scanner-nya untuk penelitian geologi. Satunya ini Profesor Jacob Raisi, bosnya Pak Aris Poniman ini. Untuk mengkaji teknik pemetaan menggunakan return beam Vidiken dan lawan foto udara. Jadi sebenarnya ini menarik. Jadi Indonesia sudah diajak NASA pada tahun 72. Ya beliaulah Bapak remote satelit ini dua orang ini. Ini Pak Jacob Raisi itu bapaknya Arya. Aryan nggak ada di sini ya. Pokoknya itu beliau itu kan. Nah, jadi pada tahun 70, 80, jadi baru dekade 70 loh. Itu udah ada 4 satelit yang meluncur di ruang angkasa kita. Yang satu spot itu sudah komersial, bayangin. Yang Landsat sama Radarsat menuju komersial, Landsat belum komersial. Spot yang buatan Prancis dia sudah komersial. Jadi bisa dibayangkan tahun itu tahun 76 Palapa sudah meluncur gitu. Nah, saya tahun 79 sudah belajar ini kan karena saya tahu untuk memantau untuk eksplorasi Indonesia ini rasanya nggak mungkin kalau kita hanya pakai yang konvensional ya. Jadi saya itu tahun 81 saya sudah selesai jadi master sama dengan Pak Yakob. Jadi saya berapa? 9 tahun sesudah saya jadi master di Michigan. Kemudian bergabung dengan NASA sebagai bagian dari principal investigator yang untuk proyek Shuttle Imaging Radar, yaitu program Space Shuttle Columbia. Untuk disertasi saya doktornya. Kira-kira demikian. Kenapa kok satelit remote jadi penting dan kemudian ini adalah memang hanya salah satu dari 2. Kalau Pak Habibie kan pesawat terbang. Kalau Pak Sulaiman itu kapal maritim ya. Nah kami mencobanya untuk satelit observasi, tapi juga ada yang mengarah untuk satelit komunikasi. Pada saat bersamaan kita sejarah nggak boleh kita abaikan ya. Tahun 56 tuh Pak Habibie dikirim Pak Harto Pak Karno untuk belajar penerbangan. Selesai beliau kan kerja. Tahun 74 dipanggil pulang untuk mempersiapkan kita masuk tinggal landas ya untuk lepas landas tahun 21. Jadi beliau menjabat Menristek 78 sampai 98. Kami yang waktu itu di luar negeri sudah tahu, ini jadi ikon lah, mungkin jadi ikonnya kita. Dan yang menarik lagi, tentu kalau ditanya, beliau punya konsep, tapi tentu konsep beliau itu akan diterapkan sesuai yang beliau kuasai kan, yaitu Dirgantara. Mungkin ini Pak Anto udah sampaikan ya, tapi gimana saya mencontek ya, mencontek ini untuk program bidang saya, industri. Kalau bahasanya kemarin Pak Budiono kan ini reverse engineering ini reverse engineering. Jadi 4 tahap ya. Tahap 1 itu kan biasanya kan lisensi dan merakit lisensi itu jadinya avio car itu. Artinya apa? Kita beli lisensinya, dirakit, orang kita jadi pinter membuat pesawat terbang gitu ya dan menerbangkannya. Itu tahap 1. Tahap kedua itu integrasi teknologi menghasilkan tetuko di mana di sini komponennya local content-nya udah mulai ditambah. Jam terbangnya udah mulai ditambah. Saya kira demikian kan. Jadinya ini adalah tahapan kedua, integrasi teknologi. Nah, setelah 2 tahap itu mereka masuk ke tahap 3. New design and new engineering secara mandiri kan ini. Jadilah N25 Gatot-Kaca yang meluncur pada 10 Agustus tahun 1995. Jadi tahapan ketiga ini dan yang tahapan terakhir tentunya adalah tadinya kan N2130. Di sini advanced design with strong R&D dan basic science. Jadi sebenarnya kalau namanya reverse engineering, di tahap keempat inilah kita sudah tadi memasukkan local content yang sangat besar, memasukkan R&D kita yang sangat besar, memasukkan nilai ilmu dasar kita yang sangat kuat. Sebenarnya di sini. Dan waktu kita dari 1 sampai 4, dari tanda panah itu kita melihat local content-nya meningkat, ya, value added-nya meningkat, man hour-nya juga meningkat. Jadi ini, tapi kalau Anda melihat 4 ini, pasti utamanya adalah pasar. Jadi bukan kita R&D, tapi what is the market? Marketnya kan tentu karena luasnya pulaunya 17.000, penduduknya sekian, antar pulau harus ada sarana transportasi. Itulah kira-kira our market. Nah, saya itu tahun 87 pulang, saya lapor ke beliau.
Tadi mungkin di buku sudah disampaikan ya, saya kan tentunya beliau nggak akan nanya, Indro kamu kerja ini, enggak, dia balik ke saya, Indro kamu mau ngapain di sini gitu. Saya bilang, Pak, saya ingin pakai reverse engineering Bapak untuk jadikan industri remote sensing GIS. Oh gitu. Tapi namanya saya rubah ya Pak, berawal di hilir, berakhir di hulu. Beliau oke, kamu laksanain aja deh. Nanti pertama untuk market dorongnya, saya bikin anak perusahaan di IPTN, yang namanya Nusantara Sistem Internasional. Oke, Anda tahu kan, kalau udah begini kan nggak ada Pak, gimana eselon berapa, gajinya berapa, itu nggak ada itu, sudah lu kerjain aja, gampang nanti lapor saya, tapi saya nggak pernah lapor beliau, saya lapornya ke Pak Idwan, karena Pak Idwan ini kan direktur saya, direktur ISDA, Pak Idwan, deputinya kan Pak Zen, jadi kan saya lapornya ke Pak Idwan, tapi saya bilang ke Pak Idwan teman saya satu angkatan, kita ngobrol sama-sama, gue mau kerjaan kayak gini nih, Pan, don't worry, duitnya dari mana, nggak usah mikir gitu, karena we are a big market gitu sebenarnya, gitu. Semuanya pengen sama Indonesia karena market kita besar. Nah, jadi ini juga sama, kami membuat 4 tahap juga. Sasarannya pertama adalah pasar. Karena pasar itulah, tanpa pasar, ada bahasa kan, you can build but you cannot sell. Anda bisa membuat, tapi Anda nggak bisa menjual. Karena Anda nggak mengembangkan pasarnya dulu. Jadi pertama kami bikin pasarnya dulu. Tidak mudah. Termasuk waktu itu kan semuanya masih barang-barang rahasia. Pak Aris tahu ya, itu semuanya itu rahasia itu. Kalau Anda mau dapatkan data satelit harus security clearance, harus izin dari dulu namanya BAIS ya. BAIS yang memberikan izin kita semua. Jadi nggak main-main. Itu dulu yang karena apa? Aturannya ini sama dengan foto udara. Foto udara mengambil undang-undang Belanda. Di mana ini adalah, ingat kan, dilarang memotret di pesawat di lapangan terbang itu adalah undang-undang Belanda semua. Ini dikaitkan ke sana. Nah, jadi ini dulu kita beresi, kemudian baru kita masuk tahap 2 waktu itu. Aplikasinya dikembangkan sebesar mungkin. Pengolahan data software-nya dikembangkan sebesar mungkin, buatan kita, buatan anak-anak BPT waktu itu kita kembangkan sehingga semua orang pakai. Yang penting semua orang pakai dulu. Baru sudah pasarnya terbentuk, makanya 8 dikasih izin. Tadinya 8 nggak dikasih izin sama Pak Habibie untuk bikin stasiun bumi. Waktu itu Pak Habibie tanyanya ke Pak Zen, Pak Zen tanya ke saya, Pak Idwan, gimana? Pak, entar dulu, jangan bikin stasiun bumi sebelum pasarnya terbentuk. Karena nanti sia-sia. Begitu pasar terbentuk, baru tahap terakhir, kita bangun satelit secara mandiri. Ini 4 tahap. Nanti kita lihat ya, sampai tahun 2020, mana yang maju sekali, mana persen internasional. Nah, dari 4 tahap ini alhamdulillah berperan sangat. Nah, ini industrinya tumbuh, ini kita buat, dan ini tahun 90 sampai 90 berapa pasar yang ada untuk pertanian, untuk perencanaan, untuk kehutanan, untuk pemetaan, untuk eksplorasi, untuk geologi, untuk Hankam, untuk PU. Dari sana kita tahu ini pasarnya, lalu kita penetrate. Caranya proyek-proyek yang di Blue Book yang ada remote sensing-nya kita dorong. Kita minta ke Bappenas yang ini kalau itu jangan konsultasinya luar negeri. Orang kita sendiri pakai gitu. Dulu kan BPPT canggih gitu loh. BPPT Bappenas juga menunggu mana local content. Inilah kita pakai data dari Blue Book. Nah, ini semua dipakai untuk kita menggarap. Jadi tahap kedua kita mengembangkan aplikasinya sebanyak mungkin ya. Oleh karena BPPT membuat satu software namanya Citra 88 ini dibuat tahun 88. Itu kan namanya Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Alam gitu ya. Jadi ini kita buat bersama-sama para ahli kita yang baru pada belajar. Oke, kami mengambilnya dari open source-nya NASA, kita pakai untuk mengolah ini dan kita rubah menjadi Citra 88. Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Alam, PKA, masih ISDA ini PKA lah. PKA itu kan bukan TPSA ya. Nah, sebenarnya kita list mana saja lembaga-lembaga yang sudah punya data ini, yang belum punya kita bagi secara gratis. Karena dengan demikian mereka semua bisa pasarnya makin besar. BPPT hebat kok, karena tadi kita bagi-bagi data, bagi-bagi komputer ke seluruh Indonesia begitu ya. Karena semua proyek untuk remote sensing GIS, Pak Aris Paniwan tahu, itu programnya dikendalikan oleh BPPT. Misalnya Bagus Sultanal mau ada proyek Land Resource Evaluation Planning dan Marine Resource Evaluation Planning, LREP dan MREP.
silakan Bako ngerjakan, tapi untuk pengembangan SDM-nya, trainingnya itu BPPT yang mengerjakan. Alhamdulillah ini berjalan sangat bagus, gitu ya. Dan akhirnya kita bisa buat lab sendiri. Yang tadinya nggak punya apa-apa gitu, nebeng-nebeng, dengan dukungan internasional, dukungan dari lintas kementerian, ini ada Pak Yaakob Rais, Pak Zen, Pak Habibie, semua sudah meninggal ya. Ini meninggalkan ini, kita punya lab sendiri yang sangat modern, ya. Karena semua tahu, ini yang bule-bule juga tahu, kalau menaruh alatnya di BPPT ini pasti promosinya kenceng lah di Indonesia ini. Kira-kira demikian kan, kita pakai wahana BPPT sebagai lembaga yang sangat-sangat kredibel waktu itu. Ya karena bosnya juga luar biasa kan. Tahap kedua selesai, maka dan kampanyenya kita kencangkan. Tentu ini Bapak Ibu kan ini sebenarnya remote sensing itu adalah teknologi 4.0 yang sekarang sudah ramai itu kita sudah terapkan pada akhir tahun 80-an ya. Jadi ini saya kira lebih awal karena memang ini kampanye kita kencangkan. Baru lapor kepada Pak Habibie, Pak, sekarang kita siap mau stasiun bumi, satelit remote sensing. Jadi datanya yang selama ini satelitnya lewat di atas Indonesia, diterima oleh stasiun bumi bukan di Indonesia, sekarang karena pasarnya sudah ada, kita bangun. Jadi datanya langsung terima di Indonesia, lebih cepat dan bisa kita olah. Ya. Nah disinilah fungsi 8 yang masuk di situ. 8 tugasnya adalah menerima data satelit, dan kemudian mendistribusinya ke seluruh Indonesia. Harus lebih murah dari yang lain karena dibuatkan stasiun bumi. Kebetulan Pak Harsono, Ketua 8 mantan deputi, dari BPPT. Jadi beliau ngerti konsep ini dari awal. Tadi Pak Yaakob Rais ngerti sebagai user untuk bidang-bidang GIS begitu ya. Pak Harsono Wiryo tahu karena beliau yang akan menjadi penerimanya, down stationnya ya. Jadi ini dibangun, ini selesai tahun 94, alhamdulillah. Ini ramai juga. Biasa kan kalau udah gini pertandingan nih Kanada atau Perancis ramai lah gitu. Alhamdulillah. Jadi saya juga bisa belajar dalam tim untuk bagaimana procurement-nya sampai establishment-nya seperti ini. Dengan adanya ini makin gencar lagi penggunaannya, ya. Lebih digencarkan lagi nih karena semuanya pakai gitu ya. Ya, jadi kita juga pakai ini BPP. Kalau Bapak Ibu naik jembatan Suramadu diresmikan tahun 2003. Surveinya pertama pakai remote sensing dan airborne survey itu tahun 93, 10 tahun kemudian, 10 tahun sebelumnya. Itu yang main adalah BPPT itu. Dengan pesawat helikopter Bell 412 yang buatan IPTN gitu. Luar biasa itu waktu itu. Saya nggak kebayang itu kita bisa seperti ini gitu ya. Jadi pada akhir dekade 80, pada dekade 90-an gitu ya. Kami itu kebanjiran proyek Bapak Ibu sekalian tadi. Karena ada butir 3 dari tugas pokok BPPT itu memberikan pelayanan jasa pengajaran penerapan teknologi. Jadi semua proyek itu masuk di tempat kami tadi. Ya, nah ini Mas Wendy ya. Dari inilah semua anak-anak muda kita yang tadinya semangat-semangat nggak tahu mau kemana waktu saya terus terang aja ya waktu saya datang itu kami sekolahkan semua tamatan luar negeri. Semua tamatan luar. Ini yang tadi saya masuk piramida di dalam kubus. Karena saya tahu nggak mungkin nggak mungkin selamanya Pak Idwan gitu. Mereka harus berangkat. Kalau mereka nggak master, nggak doktor tamatan luar negeri, you lost your opportunity gitulah kira-kira. Nah ini kita pakai wahana ini yang kita pakai karena proyeknya banyak sekali. Nah ini adalah maksud saya ini bencana apa kebetulan ya? Karena adanya kebakaran hutan dan lahan El Nino 97. Kita BPPT dan kebetulan waktu itu Indonesia diembargo sama Amerika ya, persenjata alutsistanya kan, ingat nggak? Pokoknya jadi Pak Harto, Presiden Soeharto bilang nggak, pokoknya jangan sama Amerika, pokoknya nggak sama Amerika lah. Beliau marah juga lah, tapi tetap kebakaran hutan ini Amerika ingin bantu, termasuk dengan pesawat Hercules untuk pemboman, pakai satelit, hotspot segala macam itu. Akhirnya yang ditugaskan adalah BPPT. Jadi saya menjadi komandan dari semua 27 pesawat terbang dari 5 negara. Termasuk ini ada Singapura. Ini yang paling kiri itu kalau ada pendatangan Legend Agus Wijoyo, ingat ya, Gubernur Lemhanas itu, beliau itu adalah di bawah saya kerjanya, di bawah BPPT lah. Karena kita lah yang mengendalikan semua operasi ini. Mbak Sriworo komandannya untuk operasi hujan buatannya, komandannya untuk pemboman air di udara. Dipantau semua pakai satelit. Jadi sekarang satelit NOAA mulai jadi top lah di situ pas acara ini. Kita sama luar kita gencarkan juga karena saya yakin ini untuk pengembangan SDM kita. Jadi Bapak sekalian saya ingin sampaikan ya, kita ini sekarang waktu itu sama dulu. Nah,
kita pakai ini, tadi Pak Wendy tanya, ini kita pakai untuk pengembangan SDM kita. Pada suatu saat, teman-teman ya, supaya tahu ya, ini dari segini ini 10 tuh eselon 1 Indonesia, bayangin. Dari Indroyono, Sriworo, Asep Karsidi, Yusuf Surahman, terus di belakangnya itu ada Ridwan yang sekarang masih gitu ya, yang almarhum juga sudah ada, ini paling kiri itu Pak Hansa Hila sudah almarhum, Agus Kristiono sudah almarhum gitu, kanan atas sudah almarhum gitu ya. Tapi waktu itu kita bisa buat ini menjadi wahana untuk kita menyiapkan kader untuk bidang ini. Yang nantinya berkembang untuk bidang apa saja sekira-kira. Tadi ini piramida di dalam kubus yang saya sampaikan di situ. Ke Perancis juga kita laksanakan ya. Kemudian ke Australia juga, mungkin di buku ya. Pak Habibie kan mau berangkat ke Australia waktu itu, ingat ya. Tapi tahu-tahu majalah Sydney Morning Herald menulis masalah kroni-kroni Presiden Soeharto gitu kan. Nah, akhirnya kunjungan beliau dibatalkan. Lah waktu itu saya sedang nyusun program sama Australia. Ya sudah saya lapor sama Bu Truli bilang, Pak Endro, pokoknya kalau ada apa-apa itu tanggung jawab ya Pak. Bu Deputi, saya tanggung jawab. Ingat kalau Bu Truli ada deh. Saya tanggung jawab deh karena rasanya nanti dunia iptek lah akan bisa mendekatkan antara Australia dan Indonesia. Ternyata betul. Kemudian setelah baik-baikan, akhirnya Wakil Presiden Tri Sutrisno berkunjung ke Australia. Yang dikunjungi ya remote sensing program kita. Kemudian Pak Habibie berkunjung ke Australia. Jadi Pak Habibie berkunjung sesudah Pak Tri Sutrisno, bulan Mei. Yang ditunjukkan di proyek kita sama Australia untuk Mamberamo. Akhirnya perintah beliau, pakai radar ya, IRS-1. Lanjutkan Indro, siap. Nah, dengan ini terjadilah program dengan Australia. Nah, program Australia ini antara lain menghasilkan Pak Asep Karsidi jadi dokter Australia dan Pak Idwan. Pak Idwan itu beasiswanya dari Australia. Tapi Pak Idwan waktu itu bilang, wah bini gue lagi dapat masternya di Inggris. Bisa nggak ke Inggris? Ya kita atur. Dari beasiswa Australia, Pak Idwan menjadi ambilnya beasiswanya dari Australia untuk ambil doktornya di Inggris. Jadi itulah pola-pola seperti ini yang dalam rangka tadi piramida di dalam kubus. Waktu saya di kelautan, ya tentunya remote sensing untuk laut. Yang saya harus yakinkan adalah Ibu Presiden kan, Bu Mega, Bu, ini kalau begini kita bisa mencari ikan pakai satelit. Caranya gimana gitu? Kita tunjukkan caranya. Langsung kita tunjukkan, Bu, hari ini, gitu, karena udah punya stasiun bumi untuk NOAA kan. Hari ini Bu, posisi potensi ikan di lintang sekian, bujur sekian. Oh begitu, iya. Kalau gitu Ibu tanda tangan ya. Akhirnya Ibu tanda tangan ini. Ini RI 1 tanggal 1 bulan 3 tahun 2003. Itu hari Sabtu, gue ingat banget tuh. Beliau di sana, di Belitung sana, kita nangkap pakai, Bu, ini yang warnanya kuning itu tempat ikan hari ini, Bu. Oh begitu ya? Emangnya bisa? Itu klorofil di situ, Bu. Nah, akhirnya Ibu tanda tangan dong, biar pertama kali kita punya tanda tangan Presiden. Bu Mega sampai sekarang ingat gitu. Mas Indro dulu ya yang tanda tangan di sana, jadi beliau ingat terus di waktu beliau di sini ini ya. Kira-kira demikian lah. This is how to do marketing ya. Sama juga, Bapak Ibu tahu, waktu tahun 1982, United Nations Council of the Sea UNCLOS diakui. Ya hasilnya Pak Mokhtar itu ya, Pak Juanda. Kemudian tahun 82 Indonesia ratifikasi, Pak Harto memerintahkan membuat pesawat-pesawat Boeing 737 Side Looking Airborne Monitoring. Ini proyeknya Pak Habibie ini kan. Ini dipakai untuk mantau kapal-kapal ilegal. Akhirnya kita pakai kombinasi radar SAT sama Boeing untuk mencari kapal-kapal ini loh yang nangkepin ikan pakai jaring, pakai pukat harimau segala macam. Alhamdulillah kami ajak. Nah, sekarang Pak Jokowi juga jadi tahu juga gitu. Remote sensing kayak apa gitu. Kita terbang sama beliau dengan pesawat-pesawat Boeing ini. Itu ada KSAU, ada Pak Gatot, waktu itu masih KSAD. Saya tunjukkan, Pak, sekarang kalau gini jangan, akhirnya ini yang diterapkan oleh Bu Susi waktu itu ya. Tapi sebenarnya Pak Presiden udah terbang dulu sama kita untuk melihat. Jadi remote sensing kita terapkan di mana saja. Baru kita bangun satelitnya. Itu terakhir. Satelit itu baru masuk tahun 2007. Ini 8 microsatellite, low Earth orbit satellite. Ya, kita luncurkan. Alhamdulillah dari 2000 sampai sekarang 8 punya 1, 2, 3, 4 lah. Kita udah punya satelit sendiri, buatan sendiri. Nah, kan jadi sudah. Alhamdulillah. Jadi kalau 2007 jadi pasca dari reformasi ya. Nah, teman-teman sekalian, saya akan tunjukkan empat tahapnya Pak Habibie sudah mau production, nggak jadi karena regulasinya nggak kena. Kami melihat tadi itu kita harus kuatkan regulasinya.
Kalau enggak, hilang juga gitu. Nggak bisa gitu. Jadi kami harus, nanti Bapak Ibu lihat, mana dulu yang kita garap. Jadi saya tetap berawal di hilir, tapi kembangkan user sebanyak mungkin. Karena nanti usus stasiun bumi sama urusan satelit, buat satelit, kita bersaing dengan dunia. Saya tunjukkan nanti ini, seperti apa itu. Jadi kalau penggunaan aplikasi menjadi sangat-sangat besar. Jadi kalau kita melihat undang-undang ini semua, ya, Undang-Undang 21 tahun 2013 itu keantariksaan. Remote sensing masuk di situ. Dan ini adalah pasca reformasi. Jadi 8 cepat sekali udah ada undang-undang. Jadi apapun sekarang, walaupun ada organisasi berubah menjadi BRIN segala macam, undang-undang antariksaan tidak bisa menafikan. Undang-undang IPTEK tidak bisa karena ini adalah undang-undang, nggak bisa karena untuk antariksa tetap harus mengacu kepada undang-undang ini. Nah yang kedua juga masalah geospasial, ini Pak Aris Poniman ini. Dibuat oleh Pak Asep Karsidi 2011, jadi undang-undangnya. Makanya BIG nggak bakal bisa dibubarin. Apalagi BIG langsung pindah sebagai LPNK, koordinasinya di bawah Bappenas gitu ya dalam perencanaan ini. Jadi semua undang-undang inilah yang membuat semuanya IPTEK ini kuat. Kalau IPTEK itu nggak di-back sama undang-undang dan regulasi yang kuat, kayaknya berat nih kayaknya nih. Mengenai suasana yang sesudah reformasi. Mungkin di sini BPPT mungkin kurang karena mungkin terlalu dekat gitu Pak Tutu ya. Kurang sigap nih kalau saya boleh. Jadi kita nggak sempat. Sehingga sekarang ini geoportal, sekarang ini bisnis yang luar biasa, sekarang Bagus Sultana atau BIG yang memegang pasarnya. Karena dunia sekarang sudah seperti ini. Jadi kalau seperti hotspot itu sekarang udah tahu semua lah. Ini kan dimulai tadi tahun 2007. Swasta juga sekarang, swasta itu sudah menggunakan kebakaran hutan dan lahan, pemantauan kebakaran, dan sebagainya sudah gunakan. Dan yang terobosan kita yang terakhir adalah Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 kemarin gitu. Di pasal 15 ayat 1 yaitu untuk pengukuhan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan menggunakan teknologi informasi, koordinat geografis dan satelit. Artinya apa? Industri kehutanan kita nggak mungkin nggak pakai ini karena ini udah undang-undang. Kalau saya sekarang ngurusi hutan ya 540 perusahaan kehutanan pasti butuh karena dia harus mantau hutan, harus untuk tata batas. Apalagi sekarang kita masuk kepada nih saya sama Pak Wendy sama-sama nih Pak Wendy ya, ngurusi blue carbon, ngurusi karbon trading, carbon market segala macam sekarang sedang rame-ramenya. Semua pasti pakai ini, saya tunjukkan ya. Jadi ini misalnya ini Bapak Presiden Pak Jokowi menandatangani Paris Agreement yang diratifikasi pada tahun 2016 bahwa kita harus menurunkan emisi tahun 2060 atau lebih cepat gitu ya. Tapi tahun 2030 sektor kehutanan harus sudah bisa nol. Net zero emission itu 2030. Ini adalah komitmen Indonesia, binding lagi ya, mengikat ini. Nah, karena kita hutannya termasuk terbesar di dunia gitu ya, kita udah siap-siap. Karena bedanya kalau tempatnya Pak Wendy itu, beliau itu, kalau kita bisa mengurangi emisi dengan menggunakan teknologi yang canggih, sehingga bensin mobilnya itu pakai listrik, itu kan mengurangi. Atau teman-teman PLTU-nya batu baranya dikurangi menjadi energi baru terbarukan, itu kan mengurangi. Kalau yang di bidang kehutanan, kita menyimpan karbon, kita menyerap karbon. Karbon itulah yang bisa kita sertifikasi, bisa kita jual belikan. Nah, ini adalah market yang sangat besar. Dan apa yang terjadi? Remote sensing lagi bidangnya gitu ya. Jadi remote sensing for the audit and assurance of the carbon market. Jadi di sini supaya Bapak Ibu ada bayangannya sekarang kita mau lari kemana gitu ya. Jadi 2011 itu market untuk karbon itu kan 30 miliar dolar. 2020 kemarin ini estimasinya 100 miliar dolar. Ini yang namanya Green Climate Fund itu estimasi kira-kira sampai 100 miliar dolar. Dan sekarang akademisi, NGO segala macam untuk monitor deforestasi, forest degradation, menentukan berapa sih karbon yang diserap oleh hutan, berapa sertifikasinya yang boleh kita pakai sebagai national determined contribution, berapa yang boleh kita jual gitu ya. Itu sekarang semuanya pakai remote sensing gitu ya. Nah, oleh itu sebagai penutup, teman kita ini Pak Elon Musk ini dia bikin perusahaan namanya Starlink. Nah, Starlink ini meluncurkan 3.000 satelit sekarang ini. Sekali meluncurkan itu 30 satelit sekali meluncurkan itu.
Dan dia masangnya di namanya low Earth orbit yang dipasang oleh satelit-satelit 8. Ketinggian 600 sampai 2000 kilo. Satelit itu sekarang kalau udah selesai semua itu 3000 ya. Itu sekarang untuk internet, untuk memantau bumi, remote sensing, untuk GPS. Artinya apa? Sudah tidak perlu stasiun bumi. Karena stasiun buminya ditarik ke atas. Lah, satelit buatan 8 itu kayaknya harus bersaing sama Pak Elon ini. Karena bikinnya 3000 biji yang setiap 7 tahun diganti gitu. Dia membuatnya sudah pakai CAD/CAM, sudah pakai artificial intelligence, sudah pakai namanya digital printing segala macam, udah pakai yang paling baru gitu. Rasanya kalau kita mau membuat satelit sendiri, kalau isunya adalah ekonomis, kayaknya bakal kalah sama Pak Elon ini. Teman-teman supaya tahu ya, sekarang ini Pak Elon jualnya itu 1 bulan $100. Bapak bisa pakai sepuasnya, segala macam itu untuk telepon, untuk segala macam itu. Nantinya beliau akan jualan teleponnya sendiri. Jadi teleponnya dan ininya udah di dia. Jadi dengan telepon itu kita tahu posisi di mana, bisa tahu lokasi hutan kita, lokasi pemandangan ini gimana, internetnya gimana, dia akan jual teleponnya sendiri. Jadi bisa kita bayangkan lah, this is the progress. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sebagai penutup, rasanya kita akan bergerak untuk penerapannya remote sensing dan GIS itu sangat sangat besar ke depan. Tapi permasalahannya untuk stasiun bumi sama untuk satelit, kayaknya kita harus bersaing sama yang di luar ya. Mereka sudah sangat komersial dan ready to invest to get the revenue back. Alhamdulillah regulasi sudah siap, jadi sebenarnya secara regulasi lembaga-lembaga ini sudah masuk market lah ya, alhamdulillah gitu. Jadi secara ini saya kira ini bisa menjadi industri yang sustain. Saya kira demikian Mbak Eni, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sedikit tadi masalah tadi ya, biar nutup saja, pendek 1 menit. Silakan. Karena adanya proyek ini semua, betul ya Pak? Iya Pak. Jadilah kader-kader kita. Master-master, dokter-dokter, semua tamatan luar negeri. Semua pengalaman bermitra dengan internasional. Oke? Nah, kita itu adalah di piramida waktu itu. Saya di piramida. Piramida itu atasnya, paling topnya itu kepala BPPT kan, betul kan? Di bawahnya deputi, ada direktur, bawahnya itu para ilmuwan. Piramida ini akan sangat kuat karena bawahnya kuat gitu. Tapi ada tapinya. Piramida ini kalau nggak dilindungi sama kubus, ngerti kan? Hancur dia, dipukul akan hancur. Nah, siapa kubus? Nah, kita bikin isu waktu itu. Semua orang BPPT yang di piramida, kalau dia selesai dari BPPT, maksudnya di tim kami ya Pak ya, itu dia tidak keluar dari BPPT. Dia keluar masuk ke kubus. Tugasnya apa? Tugasnya melindungi piramida. This is the way. Nah, saya mencontohkan, saya sebenarnya sudah tahun 99 saya sudah keluar dari BPPT, saya keluar dari BPPT, saya ke kelautan, tapi saya masuk piramida. Saya masuk kubus. Dengan saya masuk kubus, saya selalu punya kedekatan dengan teman-teman yang di dalam piramida. Dan saya berpikir, kalau piramidanya membesar, kubusnya juga harus membesar. Atau tidak boleh kubusnya membesar, piramidanya kecil. Karena kalau kubusnya membesar, piramida kecil, dipukul kubusnya, rontok dia. Jadi kita tumbuh bersama-sama. Ini yang kita pegang, semua anak nggak boleh teman, karena kita tahu kepala BPPT kan cuma 1 Pak Medi ya, deputinya cuma 6, direkturnya cuma 20, lainnya masa kita mau rebutan di situ? Enggak. Kalau Anda punya peluang keluar, Anda keluar, tapi Anda masuk dalam piramida. Mungkin Anda dulu dengar banyak orang BPPT, kamu kena keluar, oh BPPT-nya brengsek sih, gitu kan. Kadang-kadang keluar karena marah sama BPPT, kita nggak boleh. Dalam konsep ini enggak. Kalau kita keluar, kita part of dari kubus. Ini yang terus kita garap, ya. Jadi, kalau waktu saya di kelautan, waktu saya di FAO, waktu saya di Kesra, selalu kita dengan piramida. Saksinya adalah Pak Hamam ada, Pak Unggul ada gitu. Jadi begitu kami kembali sebagai Menko, nggak punya kantor, nggak punya staf, ya saya larinya ke kubus, larinya ke piramida. Tolong dong saya dibuatin ini. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Sampai sekarang ini pola ini harusnya kebetulan saya Pak Beni, saya nggak pernah jadi kepala BPPT Pak. Kalau jadi kepala BPPT aku jadi kayak gini juga, tapi kan nggak sampean, nggak apa-apa. Kalau ini kita terapkan akan sangat kokoh. Makanya sampai sekarang gitu ya, sebenarnya
saya sekarang masih di Kubus. Apa di Kubus? Saya ngurusi LPDP. Saya tim 9 orang komite reviewer LPDP. Kita selalu, kalau ini tanya Pak Hamam, teman-teman. Ini bagian dari teman-teman BPT kalau ambil master dokter di luar negeri. Karena kita bukannya kita memberi akses, tapi this is the way kita untuk dalam rangka kapan pendaftaran, tahap 2, segala macam lah. Karena saya masih di Kubus gitu ya. Jadi itulah yang saya sampaikan. Rasanya ini kok saya lihat sampai hari ini. Jadi kalau hari ini kemarin saya baru pulang dari Belitung, ketemu sama Pak Gubernur gitu ya. Ya Ridwan ya gimana juga itu ya bagian dari Kubus. Ridwan itu Kubus. Nani NDRT Deputi Menko itu Kubus gitu. Si siapa itu? Si Sadli Deputi BMKG itu Kubus gitu. Sadli langsung dia, oh perlu Barunajaya untuk namanya survei maritim. Ya dia panggil BPT. Saya Hujan Buatan. Ini saya panggil BPT, tapi sekarang tadi disampaikan karena udah bener susah juga tuh. Kita taruh duitnya nggak sampai ke bawah gitu ya, nggak tahu lah gitu. Jadi this the way ya. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bukan main Pak Indro penjelasannya. Satu hal yang ini kelihatan Pak Indro itu apa ya namanya? Mimik ya, contoh dari Pak Habibie kecilnya lah gitu ya, yang salah satu yang teruskan. Karena tadi Pak Indro itu bisa menceritakan dengan komplit. Jarang orang yang seperti gitu, punya kompetensi, terus kemudian bisa mengkomunikasikannya dengan baik, bisa mempromosikan lagi juga dengan baik, dan menjaga network, dan membuat kaderisasi, dan juga yang terakhir ini juga ternyata nggak lupa dengan saya bilang ya suprastrukturnya, yaitu kayak undang-undang, regulasi itu memang semua diperlukan ya. Saya banyak yang mau diskusi Pak Indro, tapi saya kan cuma sebagai moderator hari ini. Lebih berhak adalah para peserta. Silakan Ibu Bapak sekalian kalau ingin mencoba diskusi atau apa dengan Pak Indro Yono. Silakan Pak Idwan atau Pak tadi Ongko Songo apa itu namanya tadi. Silakan Pak. Saya mau foto sama Songo. Oh Pak Ongko Songo, silakan Pak. Saya mohon dikembangkan ya tentang bermula dari akhir dan berakhir di permulaan tuh. Konsep Pak Habibie itu sebetulnya selain ya intinya ada produk yang jelas jadi ya, tapi bagaimana bisa konsep itu dilaksanakan gitu, rahasia-rahasianya itu aja. Jadi itu apa cuma permainan kata atau memang ada action yang di awal itu bagaimana, di akhirnya bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Kalau saya kumpulin dulu ya Pak Indro, mungkin ada satu atau dua kawan lagi yang mau menyampaikan. Pak Idwan? Biar gelap-gelap juga boleh menyampaikan. Kalau saya sebetulnya part atau pelaku juga gitu loh. Jadi saya bilang inilah salah satunya kenapa saya katakan kemarin bagaimana sebetulnya konsep berawal di hilir berakhir di hulu itu dalam konteks jasa remote sensing GIS ini kita jasa ini ya. Kita aplikasikan begitu loh, berangkat dari market dan sebagainya. Makanya saya katakan bahwa kalau di manufacturing yang diberikan oleh Pak Anton atau Pak Aswin, tadi kan ujung-ujungnya Pak Anton itu mengatakan, oh ini ada ruang yang tidak lengkap. Ada satu puzzle yang kemudian ujung-ujungnya sebetulnya regulasi. Nah ini yang sebetulnya tidak terlengkapi. Nah Pak Indro tadi melengkapi regulasi dan sebagainya. Itu salah satunya. Dan kemudian memang kalau saya bisa menambahkan, kita memang apa ya, team up itu ya. Dari awal, bagaimana di situ kita berbagi peran dan sebagainya. Kenapa? Walaupun pada saat itu saya sebagai katakanlah dikasih tanggung jawab sebagai direktur, itu saya sekolahkan semua itu, Pak Wendy. Kemudian saya bilang sama Pak Indro, gantian sekolahnya saya bilang ya, dia kembali ini ya saya sekolah. Pak Indro di situ. Jadi memang di situ proses-proses apa team up ya. Ya sampai hari ini juga berjalan terus begitu ya. Kami kemarin dari apa Pak Indro dari Belitung ketemu gubernurnya sama deputinya semuanya kayak reuni gitu ya. Tapi spiritnya masih ada di situ, BPPT-nya tuh ada. Iya. DNA-nya masih ada. Barangkali itu yang saya bisa tambahkan. Makasih. Makasih ya. Ada lagi yang lain sebelum saya kembalikan ke Pak Indro?
Pak Indro, saya kembalikan dulu ke Pak Indro sambil mungkin yang lain pemanasan. Tetapi tadi Pak Indro saya menyinggung sedikit aja ya Pak Indro. Artinya kan si kubus sama si balik lagi kubus dan si apa namanya Piramid. piramid itu harus membesarnya bareng-bareng. Harus betul, betul. Kalau besar si piramidnya ini merasa kecil terlalu sesak akhirnya. Itu yang menjadi kelihatannya itu ya. Ya. Saya jawab Pak Benny dulu. Kalau piramidnya membesar sekali, kubusnya itu, si piramid kedinginan, Pak. Melindungi. Tapi kalau piramidnya kecil, kubusnya gede, itu dipukul rontok tuh, Pak. Dipukul roboh itu. Jadi memang betul harus sama-sama. Itu dari awal kita bicara harus sama-sama. Jadi walaupun kita masih dalam proses ini kan tadi kan Pak Irfan bilang kita kemarin. Jadi kemarin itu kita di Belitung itu programnya apa? Coba saya tanya. Programnya apa di Belitung itu? Programnya adalah mendukung pemerintah 600.000 hektar mangrove rehabilitation. Ngikutin kan? Oke. Salah satu dari 9 provinsi prioritas adalah Belitung. Salah satunya. Berapa itu di situ rate? 80.000 hektar itu Belitung. Kita masuk, proyeknya siapa itu? Proyeknya Nani. Proyeknya Nani Deputi Menko. Ya kita terjun, saya urusan hutan. Anak-anaknya Pak Habibie yang dikirim untuk pesawat terbang segala macam ke Prancis, mereka bikin drone yang untuk nembakin, nanamnya nggak usah pakai orang, ditembakin pakai namanya itu, pakai bijinya ditembakin gitu ya. Jadi maksud saya tadi itu adalah suatu tadi yang kita tumbuh. Jadi begitu Ridwan ada masalah, dari 600.000 hektar itu 60.000 hektar itu adalah yang di Bangka Belitung. Nani adalah Deputi Menko yang sama-sama juga dulu di Piramida. Sekarang mereka semua udah di luar. Kita masuk. Nah, sekarang memang kita sedang mencari-cari, Pak. Kubusnya yang mana, Pak Wendy? Ini saya suka bingung kan karena adanya perubahan. Tapi don't worry, kita kan kerja terus. Lah Pak Otto, saya ingin sampaikan satu hal. Kan dulu Pak Habibie suka dikritik. Pokok kapal terbang. Entar dulu. Beliau taunya kapal terbang. Gue taunya remote sensing GIS gitu loh. Harusnya, jadi makanya itu, harusnya Pak Habibie kan habis ini pertanian. Pasarnya dulu, terus riset mengenai biji, terus bagaimana masalah teknologi pertaniannya, terus mekanisasinya gitu. Beliau pasti, ya silakan Anda dong, Anda kan ahlinya. Ya, betul. Gitu loh. Pertanian, terus kemudian masalah apa lagi? Maritim, nah beliau sama kalian, maritim sama lah, udah yang sama, Pak Sulaiman sama kan? Jadi yang pertama start with the market. Yang kita laksanakan sekarang, yang kemarin waktu saya masuk, itu ya pokoknya riset ini, tapi nggak akan reverse engineering, nggak masuk ke industrial prospect gitu loh. Jadi kalau saya nggak akan nyalakan Pak Habibie kok jadi dia datang-datang bikin pesawat terbang gitu. Karena dia tahunya itu dong. Coba disuruh bikin yang lain, orang bukan bidangnya. Coba saya pulang suruh bikin yang lain, nggak bisa. Kalau saya remote, gue bikin ini dengan mengembangkan pasar. Itulah Mas Otto, itulah Mas Wendy. Itu dari saya lah. Mudah-mudahan ya yang bisa saya share. Terima kasih. Saya lebih ke actionnya. Jadi awalnya itu apa dari konsep itu action apa sehingga bisa bidang apa Mas? Bidang mana? Jadi industri. Bidang mana coba? Pengertian reverse engineering tadi. Apa? Sampai mau apa? Pertanian? Ya. Awalnya itu yang penting itu action apa? Tindakan apa dulu? Sorry. Awalnya Anda harus tahu marketnya apa. Anda nggak bisa melakukan sesuatu yang nggak tahu market atau demand-nya itu apa. Makanya kan dia selalu bilang, you can make but you cannot sell. Anda bisa bikin, tapi Anda nggak bisa menjual. Saya kasih contoh, Mas. Saya kasih contoh ya. Betapa sekarang contoh kedua, Mas Otto. Contoh kedua ya. Sekarang Anda nggak bisa jago-jagoan sendiri kayak zaman Pak Habibie 30 tahun yang lalu. Private sector sekarang, Pak, itu risetnya udah maju sekali, pakai duit dia sendiri. Kasih contoh ya. Sekarang saya udah main sama private sector, Sinarmas Group. Dia itu punya sekian ribu hektar sawit, sekian ratus ribu hektar sawit, dan juga hutan tanaman industries. Untuk benihnya, dia pakai bioteknologi. Apa yang terjadi? Dia invest, membuat lab bioteknologi di Sentul, invest 100 miliar dia invest, ya.
anak-anaknya, stafnya itu didikan luar negeri, belajarnya di mana? Belajar sama teman-temannya anak buahnya Pak Unggul di Serpong. Dari sanalah dia bikin research bagaimana membuat pohon eukaliptus yang tahan penyakit, tahan ini. Karena eukaliptus menjadi pohon digergaji, menjadi pulp, jadi kertas, dan menjadi rayon, menjadi baju tekstil gitu. Kemudian sawit, nah ini yang para ahli sawit ini. Kalau kita bilang, oh B10, B20, B30, B40 gitu kan, dengar kan artinya campurannya itu. Tahukah Anda di atas B30 atau B40, B50 sampai B100 itu benih sawitnya itu nggak bisa yang dipakai yang seperti itu. Berarti pohon rakyat yang sekian juta hektar itu harus diganti dengan sawit yang benihnya memang untuk B50, untuk B60 gitu. Itu risetnya di private sector. Oleh karena itu saya ajak Pak Unggul, kalau Pak Unggul ada silakan. Saya ajak, ayo kita ke Sentul. Pak Unggul bawa ke teman-temannya ke sana, Pak. Mereka semua, Pak, saya semua dulu belajar di Serpong, Pak, gitu. Semua itu adalah muridnya Pak Unggul di Serpong. Pak Unggul, gila ya Pak Indro, mereka itu sudah sampai mereka menyimpan unggulan-unggulan benihnya. Karena ini kan dia harus protek. Buat benih yang anti hama, anti El Nino, anti segala macam gitu. Apa yang saya maksud teman-teman sekalian? Sekarang private sector seperti itu. Nah, pemerintah juga sedang memberikan namanya super tax deductible. Kalau Anda melaksanakan riset seperti ini, Anda dapat tax credit 300%. Nah, jadi kalau Anda tanya, apa sih yang Anda maksud? What is your market, Pak Otto? Kita selama ini kan pikirnya, oh paper gua kreditnya poinnya berapa, 25 gitu ya. Apalagi kalau sekarang isunya harus bikin paper, wah nggak ngerti lagi saya. What is the market? Itu nggak jelas, saya nggak tahu saya. Tapi sebenarnya BPPT waktu itu dibuat adalah tadi reverse engineering untuk menjawab demand, untuk menjawab pasar. Nah sekarang tentu bertanya, Pak, tapi kok yang ini nggak jadi, Pak? Yang kalau yang pesawat terbang nggak jadi gitu. Mungkin karena saya tahu pesawat terbang itu, Mas, kalau buatan Indonesia itu FAA ngasihnya sertifikasi susah banget. Oleh karena itu harus buatan Amerika. Baru itu didulukan, makanya beliau akan bikin IPTN North America. Kita ngerti lah, itu kita jalan sambil belajar sambil berjalan itu. Jadi saya ulang sebagai mulai Mas, mau dari mana gitu, dari mana? Please, Bapak mau dari mana? Silakan. Ya, yang dilakukan sekarang saya kasih contoh, mungkin sekarang saya ngikuti ya, karena saya mantan Menko, ya namanya Pak Luhut kan bekas Menko, sekarang Menko ya Pak Luhut ngobrol sama saya. Yang masalah tadi kita mau nikel, kita mau untuk baterai gitu, lithium baterai gitu kan ya, kan nggak boleh. Semua produknya semua harus buatan Sulawesi gitu. Ribut lagi, kok nggak ada insinyurnya? Baru buka politeknik sekarang ini. You like it or not gitu. Karena tanpa itu nilai tambahnya nggak ada di Indonesia. Jadi memang pemikiran Pak Habibie, kenapa kok kapal terbang? Ya beliau tahunya itu. Indro Yono kenapa kok remote sensing? Ya gue tahunya itu gitu. Harusnya yang pertanian, kehutanan, kelautan, ya gitu harusnya. Ya, betul. Ya, thank you, Pak. Betul sekali, Pak. Satu lagi, Pak. Gantian Mas Otto. Keserasian antara kubus sama piramid. Ya. Keserasiannya bagaimana itu? Tadi saya sampaikan. Bisa Kalau kita, menuju ke arah yang sama. Sama, tapi sebenarnya kalau itu sebenarnya itu kaderisasi ya. Itu pola kaderisasi. Kita kan diberitahu sama Pak Habibie, kamu tidak boleh melupakan kaderisasi. Ini saya pakai untuk kaderisasi. Berarti apa? Piramida kubus juga universal, dipakai sektor apa aja bisa. Untuk kaderisasi bisa gitu. Ya Mas ya. Kalau saya maksud itu, jadi sebenarnya tadi gimana? Ya seperti Mas Fendi, tumbuhnya harus sama-sama. Ya. Kalau piramidanya membesar, kubusnya harus membesar. Kalau piramidanya dari kecil, kubusnya juga kecil. Jadi kita harus besar sama-sama. Kalau sendiri-sendiri tadi, kalau kubusnya besar banget, piramida kecil ya dipukul keropos gitu. Tapi kalau piramidanya besar banget, dia kedinginan, nggak ada yang ngelindungin. Dipukul juga hancur juga gitu, sama-sama lah gitu kira-kira. Gitu Mas Otto. Baik, Pak Indro. Ada lagi yang lain, Bapak-Bapak? Saya sih hanya menginginkan Pak Indro ya, saya di bidang yang beda ya. Jadi pada waktu Pak Habibie kasih contoh bikin jembatan di Batam itu, ya kan, itu ada beberapa yang tipe yang lain sedikit ini. Kita bikin cable stay, kaget semua. Kenapa harus cable stay? Pada waktu itu ya, itu jembatan cable stay pertama di Indonesia, jembatan pelengkung pertama di Indonesia. Sulit, ya memang kita masih dibantu. Tapi Pak Indro ya, tahun kemarin kan saya penguji lah di PII untuk sipil. Jadi
tiba-tiba saya ada orang seminar Australia bicara mengenai kabel stay yang melengkung. Kaget saya. Wah, begitu susah yang hitungnya. Ternyata Pak Indro, 2 tahun sebelumnya kita udah bikin. Teman-teman PU berperan begitu. Jadi yang seperti itu, Pak, yang seperti itu. Kalau Bapak tidak dapat diberikan pada waktu itu kesempatan seperti itu, anak-anak muda kita nggak punya keberanian. Kita bisa ngitung, bisa ngitung di lab, tapi kan membuat barang jadi satu hal yang beda. Nah sekarang Bapak lihat teman-teman di PU luar biasa, jembatan kayak apapun dibuat seperti begitu. Yang dulu kita ini kayaknya hanya angan-angan seperti gitu. Sini ada teman-teman seperti Pak Mimpi, segala kita ingat kan pada waktu kita awal-awal. Nah banyak di contoh-contoh yang lain. Kita ngomong MRT ya, dulu MRT yang awalnya kan di tempat waktu Pak Habibie kan kita, saya Pak Mimpi ya, anggota junior. Begitu kita di perhubungan, kita harus mimpin MRT. Begitu kan Pak Ida. Begitu sekarang tentunya ada estafet lain yang menjadikan ya seperti itu. Nah hal seperti ini yang kelihatannya apa ya namanya di sektor-sektor lain ya tadi Pak Indo katakan ya. Kalau Pak Habibie tahunya GIS mungkin start dengan GIS. Kalau dia orang sipil mungkin startnya dengan jembatan. Ya. Mungkin saya tambahkan juga Pak Wendy ya. Jadi sebetulnya kita melakukan seperti ini, itu sebetulnya buat saya, kita tuh tetap aja spiritnya DNA-nya BPPT sebetulnya. Menyampaikan iptek dengan konstelasi kondisi sekarang dan sebagainya, melakukan tadi reverse engineering dengan pasar berangkatnya seperti itu. Itu sebetulnya tidak dibatasi waktu juga gitu ya. Artinya tanpa ada BPT pun kita melakukan gitu. Iya betul. Jadi makasih. Pengertian BPT itu mungkin dalam arti kata apa ya, DNA kelompok pengkaji dan penerapan BPT. Jadi apa namanya BPT katakanlah bisa suatu ketika diganti namanya apa gitu, tapi konsep Pak Indroyono tadi yang katakan kubus dan apa namanya dengan piramid itu ya tetap jalan, tentu di sektor lain juga melakukan hal yang serupa seperti begitu. Saya kira itu. Ada yang lain Pak Mimpi atau mau menyampaikan, atau ada Pak Koco di sini juga atau Pak Anton? Belum ada. Kalau belum saya ada, aja deh Pak. Siapa? Silakan. Nadira Pak. Oh Bu Dira, silakan Bu Nadira. Makasih Pak. Nggak pakai video nggak apa-apa ya Pak? Ya terserah Ibu lah. Baiklah. Pak Indroyono yang saya hormati, saya yang kedua kali mendengar yang teori piramid kubus ini, tapi yang ini yang saya baru sangat mengerti gitu ya. Lalu kemudian dengan kondisi yang ada sekarang, bagaimana Bapak mempertahankan teori itu, Pak? Kondisi di mana kita lihat piramid kita yang let's say 2.000 sampai 3.000 pegawai BPT dulu, sekarang menjadi BRIN menjadi 15.000. Kemudian kubusnya juga harus dibesarkan berarti, atau gimana Pak? Kalau kubus dibesarkan kan berarti seluruh kekuatan yang ada mantan-mantan BPT itu harus dihimpun. Nah ini kira-kira gimana Pak? Karena keprihatinan saya di lapangan gitu Pak ya, yang sehari-hari sekarang ini sangat besar Pak. Gitu. Dengan tuntutan-tuntutan yang ada yang tadi hanya judul ujung-ujungnya ya cuma paper aja gitu kan. Kita nggak dikasih kesempatan untuk berbuat yang lebih saat ini, karena juga sampai saat ini kenyataannya anggaran juga belum turun gitu. Dan ini kan suatu problem kita juga bersama, termasuk problemnya Pak Indroyono juga dan Pak Wendy dan semuanya Pak. Gimana kira-kira kita mereformulasikan piramida dan kubusnya tadi itu. Terima kasih Pak. Silakan Pak Indro sekaligus untuk closing karena udah 1 jam seperempat juga. Oh sudah cepet ya, oke, alhamdulillah. Terima kasih. Dan gini, saya juga sedang mencari formulasi barunya nih Bu. Karena piramidanya sekarang saya nggak tahu siapa piramidanya. Kubusnya kita jelas. Jadi caranya sekarang gimana? Caranya kita bicara dengan individu dalam piramida yang cocok gitu. Ya, contoh kemarin. Jadi kan kami tadi kemarin nih Pak Ibu,
kita kemarin ke Belitung itu urusannya apa? Urusannya mangrove. Tapi dari organisasi sekarang yang itu ya ada Yusuf Surahman, ada Agustan gitu kan. Karena dia pakar-pakar semua gitu. Itu untuk mendukung Kubus kan. Harusnya ini bagus kalau itu gerak. Saya belum punya formulasinya Bu Nadira. Saya kasih contoh dua hal aja. Jadi saya kasih contoh supaya Ibu bayangkan lah. Kita punya kapal riset Barunajaya, betul ya? Betul kan? Sekarang kapal riset Barunajaya kan diserahkan ke swasta. Dan swastanya itu adalah Sinarmas. Sinarmas memang mengelola kapal, tapi untuk angkut-angkutan untuk mengangkut CPO, palm oil itu. Jadi waktu dapat mengelola Barunajaya, dia bersih juga untuk apa? Ya. Kita coba bagaimana caranya. Kan 30 tahun Barunajaya masalah telekomunikasi segala macam. Kita tanya nanti, kalau memang kan kapal itu harus berlayar. Kalau memang sekarang nggak bisa mencari klien, ya pakai klien yang lama dengan meramah orang-orang kita. Tapi polanya seperti apa? Itu satu. Yang saya tahu lah. Saya lah hujan buatan. Hujan buatan itu setiap tahun, tahu kan? Kita kebakaran hutan dan lahan. Tapi sekarang hampir berapa? 7 tahun ini kan nggak ada kebakaran hutan dan lahan. Salah satu sumbangsinya adalah karena ada operasi hujan buatan yang sekarang TMC. Ya, oke. TMC itu digarap oleh antara lain oleh BNPB gitu ya. Tapi juga oleh LHK. Lah yang LHK itu support dukungan logistiknya juga dari private sector. Selama ini happy itu betul Bu. Kita bayar. Tapi sekarang yang kerja hujan buatan nggak duit. Saya kaget juga karena tetap siap gitu. Itu aja sih. Jadi memang saya masih kalau ditanya, saya bingung juga prosesnya kayak apa. Karena apa? Kayak apa? Yang semua di luar BPPT, saya dulu dosen ITB, terus kerja di BPT, selesai balik ke ITB gitu. Saya dosen dari UI, dulu selesai balik ke UI gitu. Nah, saya di BPT, saya kemana gitu. Saya terus terang belum bisa jawab Bu, tapi saya melihat program ini berjalan, tapi piramidanya individu yang kita tahu dia punya kemampuan profesionalisme. Kan begitu. Demikian Pak Wendy, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Saya yang khusus tentang GIS, tentang remote sensing ini ya Pak Indroyono ya. Kan kita ini semua bicara tadi Pak Indroyono singgung juga nih, ya Paris Agreement, masalah net zero, kemudian ada kita NDC Indonesia. Kita bicara di sisi kebijakan, sisi makro kan pada akhirnya kan harus diturunkan itu kan semuanya kan harus dilaporkan di MRV, atau monitoring, reporting dan verification. Itu semua nggak bisa nggak pakai alat, nggak pakai tools itu. Nah sekarang toolsnya itu adalah remote sensing. Jadi ke depan tuh sebenarnya masih sangat besar potensinya itu, sehingga apa ya namanya, ya memang tadi karena kalau kita hanya dari pengertian kita prismanya sekian dan prismanya sekarang mengecilkan diri, katakanlah dari sisi visi gitu ya, kita harus cari yang di luar ya, dengan cara kita ya menyadarkan orang lain lah, minimal bahwa terus menyuarakan ya Pak Indro ya, bahwa ini penting, ini harus apa ya namanya, national problem solving driven. Dan itu impact jawabannya. Jadi tadi nih mungkin teman-teman ya, tadi kan Pak Wendy bilang gini, kita semua bingung. Pak Presiden udah taken Paris Agreement tadi kan. Lah, yang bisa duitnya paling gede itu dari sektor kehutanan, betul Pak Wendy ya? Iya. Kalau yang lain itu mengurangi emisi, kalau saya ini jualan karbon. Nah, kan Ibu tahu, berarti Anda harus mengukur lahannya berapa luas ya, pakai satelit. Terus tegakan pohonnya berapa ya, pakai satelit. Ketiga, perakiraan serapan CO2-nya itu berapa ton ya, itu dihitung kan. Kemudian di MRV, diverifikasi berapa. Begitu kita dapat sertifikat, kita tinggal jawab, saya punya 100 ton nih, mau 1 kilo, 1 ton berapa? $10, ya aku punya $1.000 dong ini. Langsung itu yang kita jual-jual. Itu yang akan kita, itu sekarang marketnya luar biasa. Dari yang katanya $2, $5, $10 per ton, $40 per ton, $100 per ton. Jadi saudara sekalian, kita punya lahan, kita punya hutan, dengan aksi mitigasi, kita ada berduit. Nggak usah nebang pohon gitu loh.
Jadi yang seperti ya itu semua pakai remote sensing GIS, nggak bisa pakai. Oleh karena itu sebagai penutup nih Pak Wendy, karena kita regulasi sudah siap, kalau kita main dibikin satelit sama bikin stasiun bumi, rasanya it's not our market. Yeah. Kali kalau bicaranya masalah kedaulatan segala macam itu urusannya pertahanan lah ya. Tapi kalau kau bicara market, si Elon Musk sudah duluan, si Elon Musk. Gua punya hutannya, gua punya wilayahnya yang untuk kita kapitalisasi dan monetize. Kira begitulah. Terima kasih Pak Wendy, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Indroyono. Terima kasih, Pak Indroyono. Kita akhiri, terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau berkenan kita buka kamera dulu, kita foto bersama. Pak Bambang Setiadi buka kamera, kita foto bersama. Pak Cipta Purwita. Oke, saya Banyak teman dari kehutanan nih, Iya. Pak. Segala Pak. iya. Pengen tahu nih. Oke, baik kalau gitu. Pak Oto juga. Oke. Baik, sekali lagi Pak Indroyono, terima kasih banyak. Nah, nanti ini akan Terima kasih, kita upload di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.